Ya nisa'an nabi. Masih ingat ibu waktu kita belajar tentang nisa? Apa artinya nisa? Oh kan lupa kan? Itu tuh, kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat masalahnya tuh. Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita, nggak usah maksa. Nisa itu perempuan-perempuan. Nggak pakai oh. Nisa itu perempuan-perempuan. Kalau lagi kumpul. Nah ini ibu nih sekarang an-nisa. Ya, lagi kumpul. Kalau sendirian, masih ingat namanya apa? Mar'ah. Tuh saya ingetin lagi ya, supaya nggak lupa nih. Pokoknya kalau saya tanya lupa, saya selesai ceramah, saya nggak kesini lagi. Kalau sendirian, namanya mar'ah tuh. Mar'atun. Kalau imro'atun itu sudah menikah. Ya, mar'ah. Dari kata muru'ah, sama dengan mir'ah, cuma beda harakat. Kalau mir'ah itu cermin. Kalau mar'ah perempuan. Kenapa mar'ah dan mir'ah hurufnya sama, harakatnya beda? Untuk menunjukkan kedekatan perempuan dengan cermin. Menunjukkan perempuan senang ngaca. Dan itu biasa karakter bu. Di rumah mau kesini bercermin kan? Cermin, turun dari mobil, dari angkot, dari bis, perbaiki cermin lagi. Masuk lihat kaca di sini, perbaiki lagi. Sudah duduk masih buka handphone buat bercermin, udah pas belum? Ceklik pasang status, sudah siap belajar. Oh, mana tuh? Tapi mar'ah juga dari kata muru'ah, yang senang tampil indah dan terhormat. Makanya wajar kalau perempuan senang keindahan dan kehormatan. Lihat suami mau berangkat pakai batik agak kelipat, suami biasa, tapi begitu terlihat oleh istri sebentar, perbaiki dulu, ya, pot goyang dikit, rapikan lagi, spray geser, rapikan lagi, senang keindahan, tampil indah itu biasa, itu wajar. Nah yang ketiga, mar'ah itu dari kata muru'ah, ini di ilmu psikologi juga ada, sifat rasa yang dalam. Sifat rasa yang dalam. Jadi setiap apa yang didapatkan tersimpannya di perasaan, bukan di pikiran. Itu beda dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu mendapatkan satu informasi pun yang tidak ideal, itu cepat dilupakan. Karena masuknya ke pikiran, datang yang lain, hilang yang satu. Perempuan sampainya ke hati. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk. Nah, itu masalahnya tuh. Masalah sampainya ke perasaan, jadi dimiliki selama hidupnya. Makanya kembali ke cermin tadi, kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disatukan lagi? Bisa, cuma tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah perempuan juga begitu, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Wih, betul loh. Kan Bu ya? Pengalaman kalau ada masalah dengan suami begitu kan? Ya kan? Masalahnya tahun 2023 diungkit kembali yang tahun 1983. Papa itu ya dari dulu juga begitu tuh. Wah, dulu waktu rekening listrik yang pertama tuh. Padahal kan lama kan? Nah, itulah mar'ah. Tapi kalau sedang kumpul bersama temannya, kumpul semua, maka dia berubah menjadi nisa namanya. Nisa. Ya, nisa itu perempuan-perempuan yang berkumpul. Nanti ada spiritnya di Quran surah keempat ayat 34. Kadang-kadang perempuan sependiam apapun, kalau sudah kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Kadang yang diceritakan itu, yang seyogyanya tidak boleh keluar, harusnya disimpan, dia cerita. Memang diam di rumahnya, begitu kumpul, judulnya pengajian. Berangkatnya dari Lampung 4 bis. Nyampe ke masjid, ketemu temannya yang tinggal di Bandung di Ranca Ekek. Kebetulan kenalan. Jeng, damang. Iya, alhamdulillah. Ya, tabe pun. Ampun. Gimana kabarnya? Sehat. Keluarga, anak-anak, alhamdulillah sehat-sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Cerita. Nah ini, ayat ini, Bu, kalau kita bacanya begitu, jadi ada ilustrasinya. Ini istri-istri Nabi lagi kumpul.
Lagi ngumpul nih, makanya disebut ya nisa'an Nabi. Bukan 1-2, itu maksud saya yang ingin saya sampaikan. Lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Jangan sampai membicarakan Nabi. Jangan sampai berbicara seperti perempuan pada umumnya. Jangan sampai curhatnya tidak menentu. Maka langsung turun ayat mengatakan, ya nisa'an Nabi. Hei istri-istri Nabi yang sedang kumpul-kumpul. Lastunna ka'ahadim minan nisa'. Kalian itu tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Beda. Kalian istimewa. Karena melekat dengan Nabi akan mewarisi percikan-percikan kemuliaan dari Nabi. Dan menariknya, inilah nanti yang akan jadi contoh teladan untuk semua perempuan yang hidup di bumi. Makanya istri-istri Nabi ini sejak menikah dengan Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi semua perempuan di muka bumi. Inilah dalil yang menunjukkan apa yang pernah saya sampaikan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri, karena seluruh istri Nabi mewakili semua karakter perempuan di bumi. Nanti setelah kita bahas, ibu akan temukan ada yang mirip Sayyidah Khadijah, tapi agak nyaris gak ketemu. Susah. Dapat salam dari Allah, dari malaikat, dipuji oleh Nabi, diingat-ingat sampai dalam tidurnya, dipuji di hadapan semua istrinya, diabadikan kisahnya sampai dengan sekarang. Ada yang gesit, senang taklim seperti Sayyidah Aisyah, senang taklim. Saat yang bersamaan senang olahraga, perempuan senang berkuda, senang manah, senang taklim. Ada yang senang bikin kue seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Dikit-dikit lihat majalah, ini ada kue, ada menu, masak. Ada kajian, abdi we nu masakna, tuh masak gitu. Ya, ada macam-macam pokoknya senang masak. Ya, sampai bikin orderan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ada lagi yang bagaimana? Yang fashion, senang tampil baik, tampil indah. Ada. Lihat model pakaian begini, pengen. Ya, diperbaiki, tampilkan lebih bagus, tampilnya bagaimana. Ada yang peduli dengan anak-anak, dengan lingkungan. Ya, kegiatannya sosial, santuni anak yatim, merawat beberapa anak. Ada yang senang perhatian pada pendidikan, ngajar, bikin sekolah, bikin TK, akan ditemukan. Ya, yang cerewet juga ada. Nanti kita akan temukan. Nanti dalam pelajaran ini, ibu cari kira-kira ibu mirip siapa. Itu. Jangan ketawa dulu. Nanti temukan ibu mirip siapa. Karakternya ditemukan, kalau belum ketemu ikuti, nanti bakatnya akan tampil, passionnya. Keluarkan itu satu aja, ikuti selama hidup. Itu aja satu.